Ya oke guys, hari ini Usman Alis akan membahas sebuah kebijakan dalam roda pemerintahan di Kabupaten Manggarai Timur. Ya, kenapa Usman Alis saat ini selalu mengkritisi kebijakan pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Andi Agas? Ya, memang hal ini wajarlah sebagai masyarakat awam. Ya, kita perlu mengkritik bahkan sampai kritis segala kebijakan dalam sistem kinerja dalam roda pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur. Karena begini, kritik itu bukan hal yang membuat mundurnya sebuah pembangunan atau mundurnya sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tidak. Justru kritikan itu adalah modal bagi pemimpin untuk lebih baik dalam mengambil sebuah tindakan, terutama dalam sebuah kebijakan terhadap masyarakat. Jadi, tapi terkadang ada orang yang salah nilai bahwa kritikan itu adalah membenci. Sebuah narasi yang membenci terhadap pemerintah. Tapi sebenarnya bukan. Itu pemikiran salah bagi saya. Kritikan itu adalah modal bagi pemimpin untuk lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi hal ini memang masyarakat memang banyak yang belum paham, terutama masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur. Ya, kita selalu merasa bahwa kritikan itu adalah sebuah yang merasa kebencian dari seorang, terutama ya seperti saya Usman Alis. Ada orang yang menilai bahwa kritikan saya adalah sebuah hal dasarnya dari rasa benci atau rasa tidak suka terhadap seorang pemimpin, terutama Bapak Andi Agas. Ya, saya pikir itu Anda salah menafsir ya sebuah kritikan. Kritikan itu adalah lahir dari pemikiran kita, lahir dari mata, lahir dari mulut, dan lahir yang paling utama adalah lahir dari hati. Kritikan saya selama ini adalah kritikan sosial. Kritikan saya bukan berdasarkan seorang pengamat, berdasarkan seorang ilmuwan, atau berdasarkan melalui secara ilmiah dan secara akademis. Tetapi kritikan saya selama ini adalah kritikan sosial. Kritikan sosial di sini adalah apa yang dilihat dan apa yang dirasakan, itu yang dikritik. Tetapi itu memang fakta. Apa yang saya kritik selama ini adalah memang fakta. Bahwa kinerja selama Bapak Andi Agas sebagai mulai dari jadi wakil selama 10 tahun sampai saat ini menjadi seorang nomor 1 alias bupati di Manggarai Timur hampir 5 tahun ini ya. Apakah Anda merasa bahwa cukup lumayan atau cukup puas, atau hanya puas karena Anda merasa bahwa Pak Andi itu adalah keluarga Anda sendiri? Atau mungkin Pak Andi itu selalu memberikan Anda sebuah hadiah? Ya, kalau saya sih ya bolehlah. Kalau kita bilang bahwa kita ini selama ini memang ada dapat bantuan seperti apa ya, bantuan terutama bantuan di COVID ini memang wajar lah. Karena itu adalah itu sudah hak
pemerintah untuk membantu masyarakat, karena uang itu bukan uang milik pribadi, itu uang dari kita sendiri, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Itu yang perlu kita ingat. Jadi kalau kita menerima bantuan dari pemerintah, jangan kita berpikir bahwa kalau dia bantu kita berarti dia orang baik. Tidak. Ya. Kalau dia kasih uang kita anggap bahwa dia orang baik. Menurut saya tidak. Yang paling baik adalah ketika seorang pemimpin itu membangun sebuah daerah yang dia pimpin, itu adalah orang baik. Membangun dalam arti bagaimana? Di sini banyak sekali akses-akses yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang paling utama adalah pembangunan jalan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga adalah kesehatan. Dan yang lain-lainnya adalah seperti pangan. Untuk menghasilkan pangan itu seperti apa? Pemerintah mendorongnya apa? Programnya apa? Itu harus jelas. Manggarai Timur memang untuk melihat dari sebuah lokasi, terutama dalam mengakses sebuah pangan ya, terutama dalam kita padi ya. Kalau kita mau lihat lokasi kita di Manggarai Timur ya semua penggunungan. Tidak memungkinkan kita memang untuk mengakses sebuah lokasi yang strategis untuk membantu masyarakat dalam hal pangan, terutama dalam beras. Memang kita serba beli memang. Tetapi ada juga lokasi-lokasi kita juga yang memungkinkan. Jadi disitulah sebenarnya mata pemerintah itu jeli untuk melihat. Jadi begini, menurut Usman Alis, yang mana yang perlu diutamakan di sini? Kalau kita utamakan di dalam sebuah akses pangan, ya paling utama kita harus konsep dulu. Konsepnya seperti apa? Contoh, dalam berbuka irigasi. Kita lihat irigasi ini. Irigasi ini memungkinkan tidak untuk ke lokasinya. Kalau irigasinya itu hanya untuk buang-buang uang, tujuannya seperti lokasi yang diakseskan nanti airnya itu tidak memungkinkan untuk mengembangkan sebuah persawahan untuk mengakses, untuk menghasilkan pangan masyarakat, terutama di padi itu tadi. Ini yang perlu dikonsep, bukan prosesnya. Tapi kebanyakan kita di dalam ini adalah proses, bukan konsep. Proses dulu baru konsep, itu salah. Menurut saya harus konsep yang paling utama. Konsep ini adalah pemikiran, hasil pemikiran kita. Kita harus lihat dengan jelas. Kita lihat jauh-jauh sebelumnya, sebelum kita proses. Berpikir sebelum berbijak, Pak. Ya, jadi di situ itu salah satunya. Yang kedua, jalan. Pembangunan jalan di Manggarai Timur memang sangat rancu menurut saya. Itu akses jalan. Entah kenapa kalau mau dilihat memang kontribusi untuk part kita memang tidak cukup ya. Tapi itulah tugas pemerintah untuk bagaimana caranya berpikir sehingga bisa kita mendapatkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, terutama di akses jalan. APBD mungkin kita memang minimnya, tetapi ini adalah buku. Di sini adalah buku analisis ya anggaran pemerintah RRU tentang APBN. Di mana di sini adalah penguatan transfer ke daerah bagi kemudahan berusaha di daerah.
Jadi sini. Jadi tetapi semua tergantung dari apa yang dilakukan oleh pemimpin itu sendiri. Contoh, pusat itu hanya menyediakan seberapa banyak anggaran yang diminta. Tetapi bagaimana pemikiran seorang pemimpin untuk mengakses anggaran ini yang dari pusat ini. Kalau pemimpinnya tak mampu untuk berbicara, tak mampu untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat, maka akan minim juga yang kita dapat. Ini persoalannya. Memang perlu ya, sebagai pemimpin itu harus vokal. Itu perlu. Jangan pakai itu istilah itu diam itu emas. Tidak ada gunanya untuk sekarang itu. Di era-era globalisasi sekarang itu, kata diam itu emas itu sudah tidak berlaku. Itu dulu. Sama dengan istilah begini ya. Air beriak tanda tak dalam. Air tidak beriak tanda dalam. Artinya begini. Orang pintar itu karena dia merasa pintar, dia pikir bahwa kalau dia pintar banyak orang yang mengagung-agungkan dia. Banyak orang yang untuk mencarinya, yang walaupun dia tidak berbicara, dia tidak mempublikasikan kepintarannya. Tapi itu dulu. Sekarang itu yang paling utama adalah air beriak tanda tak dalam. Biar otaknya dia itu orang tidak tahu ya. Apakah karena orang air beriak itu tidak tahu sebenarnya ya. Apakah dia dalam atau dia tidak dalam. Itu yang kita pakai sekarang itu. Sebagai pemimpin harus pakai itulah. Jangan pakai air beriak, air tidak beriak, tanda tak dalam, tanda dalam. Jangan pakai itu. Atau diam itu emas. Jangan pakai itu, pemerintah jangan pakai itu. Tidak boleh. Kenapa? Kalau dia pakai itu maka akan terjadi seperti di Manggarai Timur ini. Nol. Jadi Usman Alis selama ini memang banyak yang mengkritiki, bahkan sampai kritis kinerja pemerintah Manggarai Timur, terutama di bawah pimpinan Bapak Ande Agas. Sebenarnya saya bukan membenci Bapak Ande Agasnya, bukan. Saya tidak pernah benci, saya tidak pernah musuh sama dia kok. Seandainya dia tidak jadi pemimpin, saya tidak akan bicara dia. Saya tidak pernah sebut namanya Bapak Ande Agas. Tapi karena dia seorang pemimpin, maka saya sebut namanya terus. Usman Alis hari-hari yang tersebut dia. Kenapa? Ya. Sebut namanya dia bukan karena saya benci. Kalau hari-hari saya sebut namanya Bapak Ande Agas, bukan karena saya benci, tapi itu karena saya sayang sama dia. Sayangnya di mana? Bapak Ande Agas sudah dipercaya kok. Bahkan dia sejak wakil itu 10 tahun. Itu luar biasa sudah. Tak ada seorang pun yang mampu untuk seperti itu. Bahkan orang pintar sekalipun. Tetapi di Manggarai Timur masih ada kok. Itu fenomenal sekali sebenarnya. Pak Ande itu dari wakil 10 tahun. Yang walaupun notabene dalam 10 tahun itu kinerja mereka nol. Apa yang hasil di Manggarai Timur selama 10 tahun itu? Tidak ada. Anda boleh uji. Apa yang hasil? Itu tidak ada. Bahkan jalan-jalan itu masih di bawah pimpinan Manggarai dulu. Belum di pemekaran. Ya. Tetapi begitu Pak Ande Agas ini masuk di dalam bupati sekarang ini menjadi orang nomor 1 di Manggarai Timur. Tetapi dalam jangka waktu hampir 4 tahun ini nol juga. Jadi disitulah letaknya Usman Alis mengkritik. Bahkan sampai kritis. Kenapa? Masyarakat itu bukan hanya retorika Pak. Tetapi fakta di lapangan. Jangan hanya berbuat janji terhadap masyarakat. Tetapi untuk merealisasikan janji itu sangat susah. Ada orang bilang begini. Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah untuk membalik telapak tangan. Tetapi itu salah, Anda salah itu. Kenapa saya bilang salah? Sebelum Anda menjadi pemimpin, Anda sudah siap. Banyak siapannya. Yang pertama siap dikritik.
Yang kedua siap kerja. Ya, ya, jangan ada bilang banyak sekali ya selama ini saya posting di grup itu juga banyak orang bilang begini ya. Ya, Anda boleh wajar-wajar lah Anda sebagai demokrasi ya, Anda boleh kritik, tetapi harus dengan solusi. Nah, sekarang pertanyaan seperti apa? Kalau Usman Alis memberikan solusi terhadap Bapak Ande Agas, menurut saya malu sebenarnya Pak Andenya, malu. Kenapa malu? Karena kalau sudah jadi pemimpin itu tidak perlu solusi lagi dari masyarakat. Karena dia sudah tahu semuanya. Contohnya Jalan Manobajar. Kalau Jalan Manobajar itu untuk menggali, untuk pelebaran Jalan Manobajar itu, ya jelas sudah ditahu. Kalau uangnya belum cukup, jangan dilebar lah. Nggak usah gali gusur, hanya tanahnya saja buang, bikin mempersulitkan masyarakat juga. Begitu juga jalan-jalan di mana-mana itu. Begitu juga pembangunan tambang batu gamping itu di Lingkololo. Itu sudah berpikir panjang itu melalui konsep semua itu. Ya, saya pikir begini ya, bolehlah orang bilang begini ya, kan ada dinas-dinas terkait itu, contohnya jalan itu, ada dinasnya. Ya, tetapi yang mengendalikan segala sesuatunya itu kan adalah bupatinya. Jadi contohnya Jalan Manobajar. Kalau dinas PU-nya atau di dapurnya itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat, Jalan Manobajar itu, ya bagaimana tindakan pemimpin, tindakan bupatinya? Jelas semuanya itu salahnya kepada bupati karena dia adalah sebagai pimpin birokrasi. Ya kenapa selama ini Usman Alis tidak pernah mengkritiki dinas PU atau dinas-dinas terkait di dalam pembangunan infrastruktur? Kenapa semua anggaran itu ya bolehlah bilang gini, kenapa tidak DPR? DPR ini juga kan ya. Ya DPR ini kan memang bukan anggaran. Tapi yang untuk tanda tangan segala sesuatunya itu kan tetap kembali kepada bapak pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bilang ya tidak boleh, tidak boleh. Ya menurut saya seperti itulah. Itu jalan roda pemimpinnya, seperti itu birokrasi itu. Tapi kebanyakan netizen-netizen ini selalu bilang begini ya, Usman Alis selalu kritik saja tapi tidak tahu untuk memberi solusi. Jadi kalau saya jadi bupati, saya tidak mau butuh solusi kok. Karena saya sudah tahu. Ngapain saya jadi pemimpin kalau saya tidak tahu? Kan begitu. Kalau butuh lagi solusi dari masyarakat. Sementara ini masyarakat kan pilih dia itu karena dia sudah segudang ide. Tetapi di sini bukan solusinya masyarakat sebenarnya harus diberikan kepada pemimpin. Itu sudah salah, terbalik sebenarnya. Sebenarnya pemimpin itu yang minta kepada masyarakat, terutama bukan masyarakat biasa ya kayak saya, tidak. Ya, disinilah saya akan jelaskan kenapa Usman Alis mengatakan dalam visi misi Usman Alis adalah mendorong Manggarai Timur agak ke barat. Di sini letaknya. Supaya saya tidak minta solusi dari masyarakat. Yang seperti Anda bilang. Mendorong Manggarai Timur agak ke barat artinya begini. Koordinasi pemimpin. Ya kembali tadi itu. Kalau pemimpinnya tidak vokal, maka tidak akan bisa, biar mau ratusan orang yang dorong dia ke barat, tidak akan bisa, tidak akan mampu. Kenapa dia tidak bisa berbicara? Ya. Seorang pemimpin yang dikatakan oleh Usman untuk mendorong Manggarai ke barat itu adalah seorang pemimpin yang vokal. Pemimpin yang punya IQ. Pemimpin yang punya idealis. Kalau umpamanya Manggarai Timur ini sekarang ini adalah label miskin ekstrim, Manggarai Timur adalah Manggarai yang tertinggal. Kenapa tertinggal? Kenapa label miskin? Ada apa? Disitulah Usman Alis yang mengatakan mendorong Manggarai Timur agak ke barat dalam arti apa? Tanda kutip. Kalau pemimpinnya punya pemikiran, ya carilah solusinya ke arah barat sana atau kemana. Itu istilahnya itu koordinasi antara pemimpin. Apa yang kurang di sini?
Saya pikir begini ya, dana memang butuh di dalam sebuah pengelolaan daerah, dana. Tapi dana itu tidak mungkin datang sendiri tanpa ada idealis seorang pemimpin itu sendiri untuk bekerja untuk mendapatkan donatur itu. Ya. Tapi memang betul ya. Fakta memang di Manggarai Timur itu adalah kekurangan dana di dalam APBD. Pajak kita itu sih pajak apa? Cuma pajak pembangunan, ya pajak tanah, ya itu saja. Tetapi retribusi kita, uang masuk kita mungkin tidak cukup. Tetapi ini semua bagaimana caranya? Maka ada ini tadi. Disinilah kenapa baru ini yang kenapa saya kritik sekali ini dalam di bawah pimpinannya Andi Agas, Bapak Andi Agas ini. Kenapa? Kenapa baru kali ini kah? Begitu diberikan label ekstrim miskin oleh Wakil Makruf Amin untuk Manggarai Timur, baru seorang pemimpin minta ini buat proposal ke sini. Kenapa? Disinilah letaknya sebenarnya. Sebenarnya dia sudah tahu pangan kita seberapa banyak sih. Ya harus dong. Itu harus dari dulu memang dia harus buat proposal itu. Minta ke pusat. Disitulah kerjanya, idenya pemimpin itu. Jangan mengharapkan akses APBD. Sementara APBD kita memang rendah ya. Tapi rendahnya seperti apa sih? Karena masyarakat itu tidak tahu. Tidak transparansi. Anggaran setiap daerah, setiap pembangunan itu seperti apa. Masyarakat tidak tahu kalau sudah dilebar, yang walaupun tidak diaspal, ya bagus sudah pemimpinnya ini. Tapi kami tidak tahu berapa dananya itu. Yang walaupun ada tendernya itu. Ya ada tendernya. Ya dana Jalan Manobajar sekian dananya 300 juta. Betul tidak 300 juta? Kalau Usman mau tanya sekarang ini, betul tidak itu uang 300 juta? Ya. Hanya untuk gali itu. Gali saja 300 juta. Wah, kalau menurut saya banyak sekali itu 300 juta itu kalau gali saja gaji anu saja berapa ya? Gaji apa namanya alat beratnya berapa satu hari? Itu kalikan. Baru untuk yang kerjanya berapa orang? Gaji kali. Jadi 300 juta. Nah, berapa hari itu? Itu tidak sampai 1 bulanan itu. Ya Anda tahu ya kenapa ya. Ya, tidak apa-apa itulah. Tapi yang kita rugi sekarang ini begini ya. Itu kan Jalan Manobajar itu adalah akses masyarakat yang paling utama. Ya itu bukan jalur desa lagi itu. Kalau ada orang bilang bahwa itu jalur Manobajar jalur desa, ya kita uji data kita. Itu jalur kabupaten sudah itu. Itu jalur Manobajar itu. Dulu itu memang waktu masih Kris Rotok ya mungkin lah. Itu Jalan Manobajar itu adalah jalan di jalur desa. Tapi sekarang itu setelah pemekaran itu sudah kabupaten itu kalau saya tidak salah. Ya saya juga bukan hari-hari di birokrasi karena saya bukan orang birokrasi. Saya masyarakat awam. Tapi saya tahu. Tetapi disinilah kita ini masyarakat memang dibodohi terus ya. Bahkan kita tidak mampu untuk berbicara di Manggarai Timur itu. Kita berbicara nanti bukan pemerintahnya, bukan pemimpinnya yang pukul kita. Tapi masyarakatnya. Itu bodoh. Kalau ada yang demo, masyarakatnya bilang begini. Kenapa? Masyarakat keluarganya. Ini yang bikin takut Usman Alis juga itu. Bahkan saya ya, kamu tahu sendiri. Saya dibully terus. Kenapa? Itu keluarganya bully. Kenapa? Demokrasi Manggarai Timur itu adalah demokrasi dindong. Demokrasi awal-awalan. Asas demokrasi itu tidak tahu. Apa itu demokrasi? Ya kalau kritik pemerintah dia kata bahwa kalau dia kritik itu bahwa dia benci pemerintah. Sebenarnya tidak. Kritik Manggarai Timur wajar lah. Bahkan maki-maki pun bisa. Kenapa? Karena memang cocok dikritik itu Manggarai Timur itu. Kenapa? Tidak pernah bermaju. Bahkan kita bikin malu dunia. Manggarai Timur itu label miskin ekstrim lagi. Jangan es doang ya. Kalau es teler tidak apa-apa. Kalau ini ekstrim ya, berjurang itu.
Manggarai Timur. Bahaya itu Manggarai Timur. Tidak tahu kenapa pemimpinnya seperti itu. Setidak-tidaknya dalam 10 tahun itu bisa kita keluar dari zona tertinggal. Kalau salah sedikit lah. Jangan terlalu tinggal. Tinggal saja, jangan tertinggalnya. Ternyata kas keluar. Tinggalnya saja. Nah sekarang begini lagi hampir sudah 15 tahun ini Manggarai Timur ini bukannya hilang tertinggalnya, hanya tinggalnya saja, tetapi justru tambah tertinggal, ditambah lagi dengan label ekstrim miskin. Ada apa? Kenapa? Kemana pemimpinnya? Kenapa kita ini masyarakat ini dibodoh-bodoh terus? Kalau ada yang kritik, woi kau itu kurang ajar kau kritik itu pemerintah. Kenapa kau kritik pemerintah? Itu bodoh namanya itu. Tidak ada yang kritik itu pemerintah kalau dia kerjanya bagus. Sesuai dengan harapan masyarakat. Ya. Masyarakat terus kita ini dibodoh-bodohi kayak kerbau. Kita ini bukan kerbau yang harus ditarik ulur, tarik kiri, tarik kanan, ke atas dipotong. Kita bukan kerbau. Kita ini manusia punya akal, punya otak. Jadi kita harus bagaimana? Ya kalau salah itu kebijakannya pemerintah, terutama di Manggarai Timur itu, ya harus kritik dong. Jangan kita ada orang yang kritik, marah kita membuli dia. Itu bodoh namanya itu. Itu tidak maju, tidak akan itu tidak bersifat konstruktif ya. Itu DPR-nya juga. DPR di Manggarai Timur itu kita salurkan aspirasi. Apa yang mereka kerja? Mereka tidak ada. Gaji doang mereka itu. Mereka itu gaji doang. Itu DPR Manggarai Timur. Gaji doang. Gaji doang. Gaji makan doang itu. Ya. Masyarakat tiap hari teriak-teriak. Bahkan masyarakat menangis dengan mereka. Wah kiri kanan orang tua apa menangis itu karena jalannya setengah mati. Di kabupaten lain kok akses itu sampai di kebun jalan aspal, kita saja jalan kabupaten, jalur kabupaten, jalur provinsi tidak bagus. Ada apa itu? Kenapa? Kok DPR-nya juga diam? Bagaimana DPR-nya bisa membantu masyarakat? Karena DPR-nya juga kerjasama dengan pemerintahnya eksekutif. Dia tidak berpikir bahwa DPR itu punya lembaga tersendiri, dia punya payung tersendiri. Eksekutif itu adalah payung tersendiri. Jadi antara DPR dengan pemerintah itu sebenarnya eksekutif dengan legislatif itu ya boleh-boleh saja lah kontra, boleh-boleh saja lah pro, kontra dengan pro dan kontra ya boleh-boleh saja karena memang mereka beda-beda payung. Tapi di Manggarai Timur tidak. Setiap kebijakan pemerintah itu dijalani biar bagus, biar tidak bagus sama saja. Tidak ada kata kontranya. Semua pro. Entah kenapa. Saya tidak tahu juga apakah DPR itu dipilih oleh pemerintah atau dipilih oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Bodoh namanya. Bahkan ada baru-baru ini didemo oleh masyarakat dari Jalan Manobajar itu. Orang tua lagi yang pergi. Mamamu itu, bapakmu itu yang menangis di depanmu itu bodoh. Kamu juga pura-pura menangis. Realisasi dong. Itu yang perlu. Kenapa orang tua bisa menangis? Itu fenomenal sekali di dunia ini. Fenomenal. Baru di Manggarai Timur itu, orang tua yang kakek-kakek, yang nenek-nenek itu yang pergi demo. Fenomenal sekali. Bahkan dia menangis di mic itu, mikrofon itu. Itu orang tua itu, menangis. Bahkan dia bilang terang-terangan kepada di depan pintu gedung DPR yang mewah itu. Di Manggarai Timur itu. Apa yang dia katakan? Kami yang memilih kamu nak. Kami ini orang tua kamu. Tapi kamu sudah duduk di kursi empuk. Kenapa kamu tidak pernah melihat kami sebagai orang tua? Tidak malu itu. Kalau saya jadi DPR malu saya. Bahkan saya bunuh diri. Kalau saya tidak mampu untuk mengakses, merealisasi apa yang disalurkan aspirasinya itu. Kasihan itu orang tua itu. Kenapa itu orang tua menangis di depan DPR itu? Nah bukan uangmu, uang masyarakat itu yang dia menangis itu. Dia menangis itu kenapa? Menangis sedih karena uang masyarakat habis.
Kau minta hari-hari pajak masyarakat itu. Uang dari mana itu gajimu itu semua itu kalau bukan dari masyarakat? Tapi apa yang kamu kontribusi untuk masyarakat? Tidak ada. Kamu untuk apa di situ? Besar-besar banyak orang saja tiap pagi hanya main game saja. Saluran bicara ketika masyarakat tidak ada. Kebijakan-kebijakan pemerintah kok kamu nonton saja. Baik buruknya kebijakan pemerintah di Manggarai Timur, DPR-nya kok pro semua. Tidak ada yang kontra. Bodoh namanya itu. Janjimu 1000 janji tiap masyarakat itu. Tapi apa buktinya? Tidak ada. Kasihan itu masyarakat. Fenomenal sekali. Saya titikkan pembicaraan saya ini hari bahwa sangat fenomenal sekali baru-baru ini bahwa ada nenek-nenek, kakek-kakek yang pergi demo di gedung DPR menyalurkan aspirasinya atas jalur Manobajar yang begitu jelek. Yang kerjanya tidak pakai konsep, hanya proses. Kata proses hilangkan itu di DPR itu. Proses itu, kalau proses tidak tanpa realisasi tidak ada gunanya itu, tidak perlu itu kata proses itu. Karena masyarakat itu tidak pernah tahu kata proses itu. Yang ditahu masyarakat adalah fakta dan nyata realisasi kerjanya. Jangan umbar-umbar saja janji kepada masyarakat, namun faktanya tidak ada. Begitu kamu sudah duduk di kursi empuk, ya kamu enak-enak saja ungkang kaki, nonton saja apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, inilah susahnya masyarakat kita. Saya harap masyarakat juga harus mengerti, sadar. Besok-besok kalau pilih, kalau ada yang sogok uang 400, 200, jangan terima. Karena uang inilah rancu dalam kemajuan yang membuat kita mundur ekstrim, mundur tertinggal. Orang lari jauh sudah kita baru, orang sudah 10 km larinya, kita baru 1 kilo. Itu gara-gara uang itu. Ya kalau kita waktu caleg, ya banyak orang bilang, ya kalau saya ini baru-baru ini saya telepon sama kakakku, bilang, saya mau maju di DP nanti calon ini, di caleg nanti ini 2024. Tapi dia bilang apa? Berapa uang kau siap itu? Loh, kok siap uang sih? Untuk apa uang itu? Kalau tidak ada uangmu tidak bisa kau lolos itu. Aduh, kalau begitu nanti kalau saya dibayar, saya bayar bisa kok biar 1 juta satu orang bisa. Tapi apa? Yang terjadi apa? Apa yang kau makan? Jangan kau kritik lagi kalau begitu. Seperti jalan Manobajar itu. Jangan-jangan kamu semua dulu terima uang semua itu. Makanya begitu modelnya. Jadi ya beginilah. Mungkin video ini ya viral, silakan viralkan saja. Viral mau viral apa segala macam silakan. Jadi Usman Ali sudah siap kok. Kalau saya salah, saya siap di penjara. Saya ini kritik sosial sebagai masyarakat awam. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Jadi kalau pemimpin Manggarai Timur, mulai dari pemimpin eksekutifnya sampai legislatifnya, merasa rugi dalam video ini atau kritikan ini, pembicaraan ini, silakan. Saya siap, Pak. Karena memang ini saya sangat peduli dengan Manggarai Timur ya. Sangat peduli dengan kemajuan Manggarai Timur. Saya harap kedua lembaga-lembaga di Manggarai Timur itu seperti eksekutif dengan legislatif bekerjalah dengan baik, Pak. Hilangkan itu kata proses, lakukan kata konsep, nyata, dan fakta yang dikerjakan. Jangan proses sebelum ke konsep. Konsep dulu baru proses, Pak. Ya, prosesnya seperti apa? Jangan terlalu lama. RPJM-nya itu seperti apa? Harus bedakan. Kalau jalur jalan itu tidak boleh itu jangka panjang itu, jangka pendek dia. Beda kalau kita usaha-usaha lain seperti tambang batu gamping itu. Kalau jalan itu tidak ada kata proses. Emangnya proses kau lewat? Tidak ada prosesnya kau lewat. Kalau jalan jangan bilang proses, langsung saja kerja. Kalau ada uangnya kerja. Jangan bilang begini, tidak ada gunanya. Itu nol itu. Ini yang terbukti. Jadi saya sekali-sekali lagi saya minta maaf kepada masyarakat kalau saya lancang dalam video ini. Begitu juga kepada saya tidak minta maaf kepada pemimpin itu. Begitu juga kepada pemimpin DPR. Saya tidak minta maaf. Kepada masyarakat saja saya minta maaf ini karena saya masyarakat.
atas nama masyarakat awam Usman Alis terus mengkritik sampai kritis sampai Manggarai Timur itu maju di genggaman generasi penerus nanti. Dan bolehlah kita sekarang Usman Alis tidak merasakan kemajuan, tetapi anak dan cucu saya harus rasakan kebahagiaan. Oke? Amin, saudara-saudara, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin.